Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi, kelas VIP 1B. Di sini saya akan membacakan fungsi dari toolbar pada menu bar. Yang pertama yaitu page layout. Pertama, themes. Themes berfungsi untuk memilih tema halaman dan juga warna dari teks. Colors menentukan warna dari tema halaman. Font memilih jenis font yang akan digunakan pada dokumen. Efek mengatur efek yang akan berdampak pada objek yang ada di dokumen. Margins menyesuaikan batas pinggir dari suatu dokumen. Orientation menentukan apakah dokumen akan berbentuk horizontal atau vertikal. Size menyesuaikan ukuran panjang dan lebar halaman dokumen. Kolom menentukan jumlah teks akan dibagi menjadi beberapa kolom. Break mengatur bentuk dan letak dari halaman ataupun kolom teks. Line number memberikan penomoran pada setiap teks. Hyphenation untuk memisahkan antara kata dengan penghubung. Ada automatic dan manual. Watermark berfungsi untuk memberikan watermark pada lembar kerja. Text color memilih warna dari halaman dokumen. Page border berfungsi untuk memberikan garis tepi pada dokumen. Indent untuk menambah ataupun mengurangi jarak teks dari pinggir. Ada left dan right. Spacing untuk menentukan jarak antar paragraf dalam dokumen. Ada before dan after. Kemudian ada position untuk memilih dan menentukan letak dari suatu objek dalam dokumen. Ada bring forward untuk meletakkan suatu objek di depan objek lainnya. Send backward untuk meletakkan suatu objek di belakang objek lainnya. Text wrapping mengatur posisi dari objek dalam suatu paragraf. Align menentukan perataan dari suatu objek. Group untuk mengelompokkan beberapa objek menjadi satu kesatuan. Rotate berfungsi untuk memutar posisi dari suatu objek. Kemudian reference, table of contents memilih dan mengatur daftar isi otomatis. Add text menambahkan teks dalam paragraf terpilih ke dalam format daftar isi otomatis yang telah dibuat sesuai dengan level yang diinginkan. Update table memperbarui bentuk daftar isi otomatis. Insert footnote menambahkan rujukan yang berupa catatan kaki dan terletak di bagian bawah halaman. Kemudian insert endnote menambahkan rujukan yang berupa catatan di akhir dokumen. Next footnote memantau footnote dan endnote yang ada secara berurutan. Ikon ini akan berefek maksimal apabila jumlah footnote ataupun endnote lebih dari satu. Urutan pemantauan dapat dilakukan dengan urutan maju atau mundur, sesuai dengan isi tombol down arrow yang ada.
Kemudian show notes menampilkan letak footnote atau endnote yang telah ditambahkan sebelumnya. Insert citation menambahkan kutipan secara langsung pada area di mana kursor aktif. Manage source mengelola semua sumber kutipan yang telah ditambahkan sebelumnya pada dokumen Microsoft Word yang sedang aktif. Style memilih model atau gaya penulisan kutipan langsung sesuai dengan keinginan. Bibliografi menambahkan dan mengelola daftar pustaka ke dalam dokumen Microsoft yang sedang aktif. Insert caption memberikan keterangan pada ilustrasi atau objek yang telah ditambahkan. Insert table of figures menambahkan daftar gambar yang ada dalam dokumen. Update table memperbarui daftar gambar yang telah dibuat sebelumnya. Cross reference menambahkan daftar rujukan secara cepat dengan memilih rujukan yang diinginkan pada daftar rujukan yang telah ada. Istilah cross reference juga dikenal dengan referensi silang. Kemudian mark entry memberikan tanda terhadap masukan atau sumber baru dalam dokumen. Insert index menambahkan indeks atau daftar kata ke dalam dokumen. Update index memperbarui daftar kata atau indeks yang ada. Kemudian mark citation menandai dan mengelola teks yang telah dipilih dengan memanfaatkan perintah-perintah yang terdapat di jendela mark citation. Insert table of authorities menambahkan daftar authorities pada dokumen Microsoft Word. Update table memperbarui authorities sehingga sinkron dengan kondisi terkini. Kemudian mailings envelopes membuat serta mencetak tulisan tentang pengirim dan penerima surat pada amplop yang akan dibuat. Labels membuat serta mencetak tulisan label sesuai dengan bentuk dan ukuran yang akan kita cetak. Start mail merge membuat surat yang dapat dikelola untuk banyak orang sekaligus, baik surat biasa ataupun surat elektronik atau email. Select recipients membuat dan mengelola daftar penerima surat. Kemudian edit recipient list mengedit daftar penerima surat. Highlight merge fields mengetahui dan mengubah informasi yang salah terkait surat yang sedang kita buat. Address block memasukkan alamat tujuan pada surat yang kita buat. Greeting line menambah nama sapaan dari penerima surat. Insert merge file memasukkan informasi tambahan tentang penerima surat. Rules menambah dan menggabungkan keputusan tindakan pada surat dan memanfaatkan penyimpanan awan atau cloud yang tersedia. Match files memeriksa dan mencocokkan identitas penerima agar tidak terdapat penerima ganda. Update labels memperbarui label surat sesuai dengan keadaan terkini. Preview result melihat surat beserta daftar penerima yang telah dibuat. Kemudian find exception mencari identitas penerima surat sesuai dengan daftar penerima surat yang telah dibuat. Auto check for error memeriksa secara otomatis apakah ada kesalahan dalam surat yang telah dibuat. Kemudian finish merge melakukan tindakan lanjutan setelah surat yang dibuat sudah lengkap dan sesuai dikerjakan. Kemudian review ada spelling and grammar, berfungsi untuk mengecek pengejaan kata pada isi halaman dokumen. Kemudian research berfungsi untuk membuka panel pencarian seperti kamus, ensiklopedia atau pelayanan terjemahan. Kemudian thesaurus berfungsi untuk menerjemahkan kata bahasa lain. Translate berfungsi untuk menerjemahkan kata bahasa lain.
Translation, screen tip mengganti bahasa, masukkan pada kursor terakhir berhenti. Set language, mengatur bahasa masukan yang digunakan mengecek pengejaan bahasa. Word count, berfungsi untuk menghitung berapa jumlah kata yang ada pada dokumen. New comment, menambahkan komen pada kata atau kalimat yang dipilih. Delete, menghapus komen. Previous, mengarahkan komen yang sebelumnya. Next, berfungsi untuk mengarahkan komen yang selanjutnya. Kemudian track change, untuk mencari tahu perubahan yang terjadi pada dokumen. Byline, berfungsi untuk menandai perubahan pada dokumen. Display, kemudian accept, menyetujui perubahan isi dokumen. Reject, menolak perubahan isi dokumen. Previous, melihat perubahan sebelumnya. Next, melihat perubahan sesudahnya. Compare, menggabungkan antara dua versi dokumen, baik versi yang sudah dirubah atau yang belum dirubah. Show source dokumen, untuk menunjukkan asal dokumen yang sudah dirubah. Kemudian protect dokumen, berfungsi untuk mengunci dokumen. Kemudian view ada print layout, berfungsi untuk memperlihatkan isi dokumen kita dalam tampilan print. Kemudian full screen reading, berfungsi untuk menampilkan isi dokumen secara full screen, tampilan penuh untuk membaca. Web layout, berfungsi untuk menampilkan isi dokumen dalam bentuk seperti halaman web. Outline, memiliki fungsi untuk menampilkan seluruh isi dokumen hanya tulisan tanpa ada gambar. Draft, berfungsi untuk menampilkan isi dokumen tanpa adanya header dan footer. Tool ini juga berfungsi untuk sebagai edit teks cepat. Kemudian ada rule, berfungsi untuk memunculkan garis ruler. Grid lines, berfungsi untuk memunculkan garis grid pada halaman dokumen. Message bar, berfungsi untuk membuka pesan pada dokumen. Dokumen map, berfungsi untuk membuka navigasi dokumen dalam bentuk dokumen terstruktur. Thumbnail, berfungsi untuk membuka navigasi dokumen dalam bentuk mini gambar. Kemudian zoom, untuk membuka jendela zoom yang dapat digunakan untuk mengatur tingkat pembesar. 100% memperbesar ketampilan default. 100% adalah zoom standar. One pack, memperbesar tampilan ke halaman penuh. Two pack, memperbesar tampilan hingga 2 halaman penuh. Pack width, memperbesar tampilan hingga lebar sama dengan dokumen. New window, untuk menambah jendela pada Microsoft Word. Range all, menggabungkan jendela yang ada dan membaginya sisi per sisi. Split, membagi jendela layar halaman dokumen. View side by side, membagi tampilan sisi per sisi. Synchronous scrolling, menyamakan posisi scroll antara jendela satu dan dengan jendela yang lain. Kemudian reset window position, mengembalikan posisi jendela ke awal. Switch windows, mengganti tampilan jendela. Dan yang terakhir macros, berfungsi untuk menambah perintah program ke dalam Microsoft Word. Dan ada juga format, untuk mengatur objek atau gambar. Dia dalamnya ada brightness untuk mengatur cahaya pada gambar atau objek. Kontras untuk mengatur ketajaman gambar. Recolor untuk mewarnai gambar. Compress untuk memperkecil gambar. Change picture untuk
mengganti gambar, reset picture untuk mereset gambar. Kemudian ada position untuk mengatur posisi gambar, text wrapping juga untuk mengatur gambar dan juga teks. Rotate untuk mengatur rotasi pada gambar. Crop berguna untuk memotong gambar. Oke, sekian saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.